Tumben datang open mic, Bang Abdur. Iya, ngetes materi nih buat Black Campaign. Enggak sih? Buat Odi bukan? Odi aja lah. Iya. Saya belum ada materi. Stand up fest, saya belum ada materi. Oh, harus baru itu ya? Stand up fest diminta sama Ajis Doaibo harus baru. Lah, maksudnya harus baru banget atau di open mic-in nggak apa-apa ya? Iya, di open mic-in, tapi maksudnya dia belum pernah dipakai di show, di event berbayar yang lain. Iya. Jadi kalau materinya materi special show nggak boleh. Oh, iya. Apalagi special show-nya sudah kan. Saya tuh dulunya saya berpikir ketika dulu kan saya bukan suka sekali tapi menghindari mengisi acara sun komunitas. Karena tidak ada materi, masa tampil materinya nelayan lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya coba menghindari tuh. Iya. Saya berpikir ketika saya sudah punya spesial, wah, mau sun apapun saya bisa ambil karena materi udah banyak. Kan tampil di komunitas 15-30 menit mah dari spesial 1 jam kita bisa ambil kan. Nah, ketika sudah punya 2 spesial, Rewrite dan PPTJ, Banyak. ternyata saya berpikir bahwa bisa pakai materinya, ternyata stand up fest nggak boleh. Harus baru, ya akhirnya ya open mic lagi lah, jadi gitu. Iya. Yang Odi juga belum tahu nih bahas apa nih. Bahas Odi aja. Iya, dia kemarin jadi opener saya di PPTJ, kerjanya gimmick doang, Ra. Iya kan? Gimmick 1, gimmick 2, gimmick 3, gimmick 4, closing. Closingnya pun gimmick. Woi, Bapak Caleg. Udah lihat belum itu poster Ganjar besar sekali? Tadi gua lagi ngecek itu. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek jualan pisang. Akhirnya beli. Akhirnya gue beli. Habis Pak Ganjar diem aja nggak beli. Katanya pro rakyat kecil. Cuman senyum doang. Cuman gitu doang. Saya minta Aduh, ngeri banget tuh. Tapi serius nih. Gue gergetan maksudnya. Satu. Tapi sabar, ini kalau di Betawi pisang apa? Pisang mas? Iya, ini pisang apa? Pisang pulo kayaknya ada ini. Pisang pulo. Iya. Pisang pulo. Ini saya baru tahu juga ada pisang nama pisang pulo. Ada pisang pulo ini. Iya, tadi gue ini banget, nafsu banget pas ngeliat, matang-matang kayaknya tuh, sedang Pulau matang. Gedang, mungkin Pulau Gedang. Kan Oh ada iya, kan ada Gedang Pulau ada. Gebang, mungkin ada Pulau Gedang. Wah, nggak tahu sih. dong. Ya mungkin. Unpopular Oke, opinion, enak kan? unpopular opinion boleh kan? Lo ini habis open mic. Ya, Anda open mic dulu kan hari ini? Gue belum justru malah gue. Saya kepikiran nih kalau open mic tuh sekarang udah nggak bisa bahas yang sesuai kepengenan kita gitu ya. Maunya kayak gimana tuh? Bisa sih. Ya maksudnya terutama soal ini sih, apa, meninju ke bawah, meninju ke atas, bahasa-bahasanya anak-anak Twitter ini kemarin kan Meninju. iya, punching down ya kita. Nge-punch. Punch ke bawah. Bahasanya kalau misalnya kita stand up, apa berkomedi, lalu apa namanya, objek komedinya itu adalah orang-orang yang tidak berdaya, itu istilahnya punching down. Ya. Nah kita dikritik tuh karena ini Comika Event yang bawa di Twitter, karena unpopular opinion apa? Oh ternyata banyak stand up comedian di Indonesia yang sukanya punching down. Iya, itu menurut pandangan si orang, beberapa orang ya. Karena kan ada satu orang yang bilang gitu, terus banyak reply-nya mengiyakan kan. Ya. Sampai menambahkan kasus lain kayak, ya contohnya kayak Popon menghardik kaum LGBTQ gitu kan maksudnya. Gitu kan? Iya, itu kan sih. Betul, karena itu contoh besarnya. Contoh besarnya itu. Tapi nggak cuma itu sih, kadang-kadang sebenarnya Contoh besarnya, kalau contoh kecilnya Gugun Beke. Kan Popon besar, Gugun Beke kecil. Ical Kate. ya, Marian Balita. Contoh besar, contoh kecil. Dan kocaknya itu adalah contohnya Bang David, karena kaum difabel itu adalah orang yang salah satu jadi objek tertawaan, kayak kaum marginal yang kita biasanya pakai untuk tertawaan. Iya. Itu gimana tuh? Khusus untuk kaum difabel, gue nggak setuju sih. Iya, Karena iya. rata-rata yang berani ngebahas
atau menjadikan kaum difabel sebagai objek punchline itu adalah komika yang difabel juga. Oh, Iya nggak sih? Iya, iya. Yang ini sepenglihatan gue ya. Kecuali memang yang suka mainin dark joke ya, kayak oknum sebelah. Iya. Kalau saya itu malah berpikirnya begitu. Oknum Jadi sebelah, nggak di sebelah banget sih. Di mana sih kantornya mereka? Ya di selatan juga, tapi di selatan juga sana. Kan itu karena menurut saya lebih ke fenomenanya sekarang itu kan apa-apa kan orang dark joke bang, dark joke bang, dark joke bang. Nah mungkin itu kemudian mempengaruhi teman-teman dalam menulis materi. Ya. Karena menurut saya yang paling gampang dari dark joke itu, sisi yang paling gampang dari dark joke adalah kita menyerang hal yang orang lain kalau mau nyerang masih berpikir empati, masih ada empatinya. Nah ini kita hilangin empatinya, kita serang aja. Itu kemudian disebut sebagai dark jokes. Oke. Contoh lah kayak misalkan Louis C.K. dengan Of Course dan But Maybe-nya. Orang bilang itu dark jokes juga karena di saat itu dia menyerang anak-anak yang alergi kacang. Dia menyerang perbudakan kulit hitam pada waktu dulu. Ya, kalau perbudakan itu nggak ada, ya kita nggak punya rel kereta api gitu, kayak gitu-gitu. Itu hal yang mungkin komik lain mau nyerang itu kayak, ih janganlah itu kan anak yang alergi kacang kan kesian gitu. Iya. Mereka tuh nggak berdaya apa segala macam. Tapi dia berani melakukan itu, kemudian orang bilang itu dark jokes. Nah dark jokes tuh kalau kita tidak hati-hati dia memang begitu. Menggali kita tuh begitu, kita itu cenderung untuk menyerang hal-hal yang orang lain tidak berani, akhirnya kita dianggap sebagai darks nih. Iya, jadi yang dituju adalah sebenarnya bukan lucunya tapi keberaniannya. Iya, yang biasanya kalau itu berani dibikin sih lucu, Pit. Karena kita berarti emang kuncinya orang pembuat dark jokes sebenarnya dia mau menunjukkan bukan dirinya lebih lucu, tapi dirinya lebih berani, bener nggak? Orang ketawa karena itu juga nggak sih? Bisa juga, tapi kita itu sebenarnya kita tidak bikin itu. Misal kalau saya ya tidak sampai ke sana bukan karena saya tahu itu tidak bisa lucu. Itu kita tahu bahwa kita kalau bikin materi begitu lucu sekali. Tapi kita menahan diri karena kayak janganlah. Iya. Nggak enak lah gitu. Ada sisi manusia yang untuk menahan kita. Oke. Kalau misalnya kita bikin materi misalnya ngomong tsunami Aceh, pancing daunnya ke korban gitu Iya. Lucu bisa lucu aja gitu. Tapi sampai hati atau tidak kita bikin itu. Iya, tapi kok penikmatnya ngerasa super power ya, ngerasa komedi mereka level tertinggi ya? Ya nggak tahu. Iya, seakan-akan komika lain tuh nggak bisa ada di level komika yang ngebawain itu gitu. Ya nggak sih? Gue sebel banget sama kayak itu, kayak sorry ya, kita bukan nggak bisa, kita nggak mau, ya kan? Tapi penontonnya tuh seakan, lu bisa nggak bikin komedi kayak Siapa tuh? Coki Muslim. Jadi kayak anjir lah, jadi kayak itu kita seakan kita di level kita di bawah komedi mereka. Nah itulah kenapa. Ya poin-poin dari omongan lu ternyata kita memilih bukan berarti kita tidak bisa, tapi kita memilih untuk tidak membawakan itu. Karena saya yakin lah kita bertiga kayak misalkan nulis materi nih, ada momen-momen di mana kayak buntu punchline, kemudian kita ngerasa kayak, aduh ini kalau diginiin lucu banget nih, tapi nggak sampai hati itu. Karena kalau, aduh jahat sekali ini, jangan nggak usah gitu. Kita memilih untuk mencari punchline yang lain. Nah menurut saya itulah kenapa kemudian komedi itu selera ya begitulah. Jadi kalau memang teman-teman ya berarti gini deh, kalau mempunyai selera yang merasa bahwa komedi itu komedi tingkat yang lebih tinggi ya nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga selera kan ya. Iya, gue sepakat sama itu. Tapi kalau begitu harusnya penonton mereka kalau mau to be fair gitu, ya jangan bilang mereka lebih lucu, mereka lebih berani, itu lebih masuk akal. Iya, lebih berani, betul. Iya kan? Lebih berani atau lebih nir empati. Nah itu, Bang Abdur, berarti punching down itu adalah sebuah apa ya? Kita itu kayak kalau analoginya tuh kayak kita mukulin orang yang nggak bisa mukul balik nggak sih? Kayak ya udah kita kan dia lebih nggak berdaya, lebih lemah gitu. Itu justru kayaknya bukan level tertinggi karena itu lebih gampang untuk dikomedikan menurut saya ya. Lebih gampang karena dia nggak speak up, nggak apa. Itulah mengapa karena
itulah mengapa mungkin ya SJW-nya yang gerak gitu. Kayak yang lebih kritis kayak makanya kayak muncul yang kayak stand up komedian nih beraninya gitu doang. Malah itu malah apa ya? Malah bukannya berani itu kayaknya sih mengindikasikan nggak berani justru. Betul, tapi kayak dia tidak selamanya itu karena keusilan si komikanya, maksudnya kayak saya berani nih, saya pengen nunjukin saya berani ya, bukan semata-mata karena itu juga, tapi ada juga di beberapa, jadi karena ini ilmu sosial ya, kita tidak bisa sama ratakan generalisir semua, jadi ada di beberapa kasus yang menurut saya malah dia bukan maksudnya dark jokes, bukan maksudnya punching down, tapi dia itu membawa prinsip hidupnya di stand up-nya. Contoh seperti kasus Popon. Itu bukan maksudnya dia mau mukul kaum LGBT yang tidak bisa membalas dia, bukan. Tapi dia membawa prinsip hidupnya dia di dalam materinya dia. Tapi kalau kita ngomongin difabel misalkan, atau korban tsunami Aceh misalkan, apa prinsip hidup kita yang itu kan nggak ada gitu. Kalau itu memang berani-berani aja. Itu kan nggak ada prinsip hidupnya. Kalau mau di highlight tadi program tsunami, mereka bukan cuma tidak bisa melawan, karena orangnya udah nggak ada. Iya. Gimana bisa melawan? Dan itu sakit yang mungkin sampai saat ini pun orang Aceh masih merasakan itu. Nah maksudnya kalau kasusnya Popon itu. Dia bukan mau maksud punching down. Saya sih melihat dari materinya, kenal orangnya dan segala macam. Dia bukan maksudnya mau punching down, tapi dia membawa prinsip hidupnya dia ke situ. Iya. Dan kenyataannya juga ternyata yang dihajar bisa ngelawan balik. Iya. Ramean juga. Itu sama juga kayak misalkan kayak ada orang nasionalis siapa gitu berpidato, kemudian menghajar kaum komunis misalkan. Yang mana kalau kaum komunis di Indonesia ini kan tidak punya suara, tidak bisa apa. Dia punching down juga sebenarnya, tapi kan dia sedang berpidato kebangsaan untuk tentang prinsipnya dia bahwa prinsip kita tuh kita punya demokrasi ini apa segala macam yang jauh lebih baik dari komunis atau apa gitu, komunisme dan segala macam. Jadi gitu-gitu sih. Jadi kita harus bisa melihat dia nih punching down karena memang jahil atau punching down karena dia membawa sebuah prinsip hidupnya dia gitu. Lagian juga statement itu lemah menurut gue, karena gue ngerasa ya itu fair maksudnya statement yang fair gitu, yang menurut gue ada benernya banyak gitu. Yang dia bilang tuh emang bener gitu. Tapi yang salah adalah dia tidak ngasih bukti juga, tidak ngasih bukti berapa banyak pertunjukan stand up yang dia tonton, yang sampai menyimpulkan semua atau kebanyakan komika di Indonesia tuh beraninya cuman punching down. Jadi kalau dia ini aja misalkan dia jeli aja misalkan gitu. Iya nih beberapa komika ini dia sebutin aja si ini beberapa kali gue nonton special show-nya si ini dari 10 komika yang gue tonton di show itu 9 punching down, 1 orang doang yang berani meninju pemerintah misalnya. Meninju penguasa misalkan kayak gitu. Ya itu bisa makin tepuk tangan. Tapi ini juga Pete, memang apa ya? Dia tuh lebih ke merasa gitu. Jadi kayak saking banyaknya dia tidak by data atau tidak dicatat satu persatu, tapi kayak berseliweran kemudian itu membentuk opininya dia. Iya, terutama Sama seperti kita bilang kayak kemarin saya baru baca tuh kayak misalkan unpopular opinion about feminis. Kemudian Zari nge-tweet tuh. Gue retweet. Iya, Zari bilang bahwa feminis itu mengajarkan untuk feminis masa kini mengajarkan untuk tidak cukup hanya untuk menjadi ibu. Seakan-akan tidak cukup untuk menjadi ibu. Nah, menurut saya ketika di by data gitu, mungkin kalau kan kita juga tidak tahu feminis ini siapa aja kan. Mungkin feminis yang ada di Twitter. Di by data gitu, setiap tweetnya pasti Zari susah juga. Iya, betul. Tapi itu mungkin bersiliweran yang kemudian kita
membentuk opini di kepala kita. Ketika kita ditanya datanya kita juga bingung, tapi itu yang kita rasain gitu. Yang muncul Berarti ke itu permukaan sebenarnya kebanyakan. algoritma itu, Bang Abdul. Karena Berarti salahnya Elon Musk itu yang saya pikir adalah salahnya Mark Zuckerberg, karena Mark Zuckerberg menciptakan Reels berbasis algoritma. Terus itu kan dia ngambil dari TikTok. TikTok berbasis algoritma. YouTube berbasis algoritma. Itu echo chamber, apa yang kita sukain doang itu yang kita lihat. Kemudian juga yang berpotensi ramai, makanya Coki Muslim ramai karena kan shareable, snackable, gampang dicerna dan gampang di-share. Dan berpotensi ramai kalau ketika engagementnya tinggi oleh Instagram, di-push juga. Jadi yang kita lihat juga yang itu doang. Iya. Jadinya itu doang. Iya, bisa jadi. Iya ya. Jadi yang mungkin yang lucu atau Iya. yang lucu tapi namanya nggak misal Firza Monyet. Saya lucu banget lihat Reelsnya cuma 2.000 play-nya. Iya. Tapi Reelsnya Coki Pardede Bebas misalkan itu bisa 2 juta, bisa banyak. Itu sama kayak kita masuk ke perpustakaan, kemudian penjaga perpustakaannya tuh selalu nyodorin buku yang sama gitu. Jadi kita nggak punya waktu untuk ngecek seluruh rak yang ada di situ. Iya. Betul. Iya, gue sepakat. Iya kan, jadi selalu karena kita kan pegang sosmed itu jarang yang punya tujuan kan, biasanya karena random aja. Nah betul, karena nggak punya. Kalau zaman dulu kita misalnya pengen nonton ketoprak humor, nonton ketoprak humor. Betul. Kita tidak dipaparkan oleh TV, nonton ini dong, nonton ini. Kita nggak pindah-pindah. Atau TV. zaman warnet deh. Iya. Kita ke warnet itu dari kosan, kita tahu tujuan kita apa. Oke, saya mau cek live score. Oke, saya mau download film. Yang ada di kepala gue, gue mau nonton bokep. Nah, misalkan gitu. Oke, saya mau cari drive day-nya yang dia simpan-simpan itu. Nah, itu kita punya tujuan. Tapi kalau sekarang ini, kita tuh dengan lagi ngobrol gini, saya buka itu tanpa tujuan gitu. Jadi saya tidak tahu tujuan saya apa juga gitu. Tiba-tiba ada. Jadi akhirnya disodorin kan. Tiba-tiba ada konten cuak atau Iya, ibarat kita masuk perpustakaan, kita nggak tahu mau baca buku apa, akhirnya disodorin. Tapi gue denger soal ini di spesialnya Ricky Gervais ya. Siapa namanya? Oh iya, Ricky Gervais. Iya, Ricky Orang Gervais. London, Iya. London orang Inggris ya itu. Chelsea apa? Iya, dia bikin Chelsea. Chelsea lagi jelek. lagi jelek. Ya udah, sekalian kalau mau komedi Ricky Gervais suruh jadi striker lah. Ya jadi Ricky Gervais ngebahas ini di beatnya soal punching down ini. Iya, itu detail dia bahas gitu. Gue lupa detailnya apa, tapi dia kayak ngasih perumpamaan. Sebenarnya kalau stand up comedy tuh kalau stand up comedy sejauh ini yang jadi obrolan kita juga. Sebenarnya stand up comedy kalau lu cari tujuan akhirnya itu adalah lucu sebenarnya. Adalah lucu yang dikejar pertama itu adalah lucu gitu. Perihal kita menuju lucu itu kita ngelewati beberapa fase itu tadi kan, ada menghilangkan empati, ada apa. Tapi tujuan akhirnya adalah lucu. Kayak semacam mungkin sebenarnya tidak ada niat untuk tidak ada niat untuk memang menjatuhkan gitu, karena dia kasih perumpamaan gini kayak saya misalkan materi saya ini menyerang orang kerdil misalkan gitu. Iya. Ya berarti kan secara analogi kita memukul orang kerdil gitu. Iya kan? Kita seakan-akan memukul orang kerdil. Ya, kita kan memukulnya kan dengan verbal atau dengan apa gitu. Beda halnya dengan saya naik ke atas panggung beneran bawa orang kerdil terus dipukul di atas panggung. itu materinya Ricky ya, bukan gua ya. Bukan gua ya, ntar disangka gua lagi. Iya, maksudnya dia ya gua nih begini. Impact-nya tuh tidak ya maksudnya gua tidak beneran literally bahwa orang itu yang gue pukul terus impact-nya dia bonyok terus lu semua ngelihat gue beneran mukul dia gitu. Jadi gue lupa detail beatnya tapi kalau nggak salah itu deh kayaknya yang gue ingat dari punchline, salah satu punchline-nya bahwasanya ya akan sulit memang untuk bikin materi yang sering Panji bilang yang ujungnya tidak akan menyinggung siapapun gitu. Cuman yang dia mau share adalah impact-nya lebih besar mana ketika misalkan gua ngomong apa soal popon deh. Soal LGBT segala macam. Selama tidak ada
anjuran atau ajakan untuk misalkan memukuli mereka ketika kita tidak sengaja ketemu di tengah jalan, itu masih menurut si Ricky ya, bukan menurut gue ya, itu masih bisa diperdebatkan, maksudnya bukan nyari benar dan salah gitu. Iya, karena intensinya lucu ya. Iya, intensinya emang yang dikejar adalah tetap lucunya gitu. Ya gitulah. Jadi kadang juga kita itu, saya merasa tidak adilnya itu kadang ada kita ya stand up comedy Indonesia ini ketika membuat materi atau apa yang mereka ada orang yang tidak suka, mereka bandingkannya dengan Dave Chappelle, Chris Rock, Louis C.K. Jadi saya bilang ya kalian itu ibarat kalian bandingkan T.A. Musafri dengan Messi gitu. T.A. Musafri salah tendang bola, kemudian kalian bilang Messi nggak gitu, ya nggak gitu bro, beda. Iya kan, maksudnya stand up comedian di Indonesia, taruhlah yang nomor 1 siapa, Panji, taruhlah misalkan Panji atau Raditya Dika nomor 1. Bahkan nomor 1-nya Indonesia pun dari kita bisa membedah dari segi materi, dari segi isu yang diangkat, dari segi teknik yang digunakan segala macam. Komedian luar masih kalah. Dibandingkan taruh dengan Louis C.K. dengan Gabriel Iglesias apa ya, kita masih kalah memang. Berarti tanpa sadar si SJW itu melakukan punching down juga terhadap kita. Iya dong. Mereka membandingkan kita sama level tertinggi. Iya, maksudnya kita butuh waktu untuk sampai ke titik sana gitu dengan segala macam lingkungan komedi yang dibangun sampai detik ini. Bagaimanapun dari 2012 atau 2011 stand up sampai yang 2023 ini sudah jauh berbeda kan? Jauh berbeda. Nah, kita sedang menuju sampai ke tahapnya sana. Ya lagi juga lingkungannya udah beda. Di Amerika mah nggak ada UU ITE. Dan mereka udah stand up dari tahun 50-an. Iya, betul. Dari tahun 50-an munculnya organik lahirnya. Iya. Kalau kita kan kayak dari meledak gitu kan. Di YouTube, dari TV. Iya. Mereka enggak ya, dari gerilya gitu, babat alas. Iya. Sebenarnya agak gimana gitu ya, agak double standard berarti tuh yang ngomong kayak gitu. Betul. Yang tadi kalau mereka bilang kita suka punching down gitu, sementara mereka membandingkan kita sama komika luar negeri, itu double standard. Iya kan? Mereka juga ada yang gitu kan? Hah? Mereka ada juga. Mungkin kita juga bandingkan mereka dengan aktivis luar negeri kan? Saya juga nggak tahu juga sih. Bener. Jadi mereka sakit hati kali. Iya. Emang tapi masalahnya kita nggak kenal aktivis. Makanya saya juga nggak tahu apakah di antara kita bukan comika, stand up comedian ini ada yang pernah membandingkan mereka dengan aktivis luar negeri. Jadi mereka sakit hati mungkin. Saya nggak pernah tahu soalnya. Mungkin kalau ada datanya mungkin ada bahasanya mungkin ini, kalau salah satu mungkin ada yang kenal dengan aktivis luar negeri kayak aduh, ngapain sih aktivis di luar negeri tuh nggak bahas komedi. Tapi yang kasus Will Smith pukul Chris Rock itu dibahas kan sama aktivis-aktivis luar negeri juga kan ya? Dibahas. Iya, saya sempat lihat walaupun saya nggak ngerti dia ngomong apa ya. Cuman saya kayaknya ini aktivis deh. Maksudnya centang-centang biru tapi luar negeri gitu. Iya. Tapi kayaknya nggak punching down sih itu. Setara mereka. Iya, itu setara betul. Panji itu juga mikir kalau dirinya itu setara sama semuanya. Jadi dia misalnya bercanda soal kucing, bercanda soal apa itu dianggap setara karena nggak merasa dia punching down gitu. Kayak misalnya dia ngebahas tokoh-tokoh kan banyak tuh Mas Panji. Dia nggak merasa dia di atas. Di bawah dia kemudian dia nonjok ke atas, enggak. Dia merasa itu setara. Bisa Mas Panji sih kayak gitu. Tapi ya tentu enggak dong. Misalnya kita ngomongin Pak Ganjar, kayak misal saya punya konten nih, ada kata Jokowinya aja tiba-tiba rame, tiba-tiba ada buzzer, man. Saya nggak ngomongin Jokowi sama sekali. Cuma ada di dalam videonya ada tulisan Jokowi. Dan saya ngomong Jokowi satu kali dengan konteks tidak menghina videonya gitu. Tapi ya rame-rame aja gitu. Yang membuktikan bahwa kayak sebenarnya setaranya Mas Panji itu kayaknya enggak juga, karena mereka lebih punya power jauh gitu. Kita beneran ninju ke atas kan kalau kayak gitu. Iya sih. Iya.
Iya betul. Saya setuju sama Indra itu. Maksudnya kalau Bang Panji merasa bahwa dia ngerasa setara-setara aja gitu ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya sih merasanya ya tetap kita pancing up kalau itu. Iya. Kalau kita ngomonginnya hal-hal yang ya itu tadi bukan hal-hal yang tidak berdaya seperti yang tadi kalau pancing down itu. Ya power ya. Iya, yang penting yang dia berdaya gitu. Jadi kalau misalkan saya ngomongin tentang klub sepak bola misalkan itu berarti saya pancing up sih karena mereka lebih punya daya dari saya gitu. Atau saya ngomong soal sebuah partai atau saya ngomong soal Tapi kayaknya yang seorang pejabat atau yang apa. diharapkan dengan adanya statement maksudnya ya statement itu terus diiakan dengan berbagai yang dimaksud dengan pancing up ini kita harus sepakati dulu. Kayaknya yang ada di kepala mereka dan kebanyakan orang itu yang dimaksud adalah penguasa, setuju nggak? Kita harus sepakati dulu nih up-nya, kan level up tuh banyak, iya kan? Tapi kita apakah bisa menerka yang ada di kepala mereka, up-nya mereka nih cenderung kemana? Itu juga harus fair. Iya, saya juga nggak tahu. Itu tuh. juga harus fair. Saya nggak tahu. Iya nggak sih? Saya nggak tahu tuh apa Nah, sih iya. yang dia maksud apa. Loh, level up kan kategorinya banyak. Banyak, gitu. banyak. Iya. Kayak misalkan Ridwan Remin dengan Ruben Onsu itu pancing up. Iya. Iya dong. Iya. Pada saat itu ya Ridwan Remin pada saat itu maupun pada saat sekarang juga saya rasa Ruben Onsu masih Masih di jauh lebih atas. terkenal dari kita kan. Jadi itu masuk kategori pancing up menurut saya. Iya. Nah, tapi menurut aktivis ini pancing up tuh apakah yang begitu Iya. Oke. atau yang ke penguasa atau ke pemerintahan atau iya gitu-gitu sih. Iya. Oke, kayaknya sih ke penguasa kayaknya karena kan ada kebijakan yang tidak pro rakyat atau gimana. Harapannya komedi kan di luar banyak yang contohnya seperti itu. Jadi apa ya? Jadi kendaraan untuk kritik gitu sebenarnya. Mungkin kayak lost in translation-nya di situ ya. Kita ini pengennya berkomedi itu untuk menghibur. Kemudian ada yang berharap untuk hiburan ini jangan ada expense orang yang nggak berdaya, tapi justru kebalikannya dong. Orang yang berdaya banget ini dibuat nggak nyaman. Dibuat nggak nyaman kayak Iya. Jadi emang iya mungkin Ya kan bedanya komedian sama SJW itu ya. Kalau komedian kita kan nggak kayak ini saya pribadi setidaknya saya nggak pengen tidak ingin mengubah sesuatu ya pengen mengubah sesuatu tapi kalau nggak berubah ya udah gitu. Tapi kalau SJW ada yang apa ya ada sesuatu yang tidak cocok gitu harus diubah kan kita tidak pengen tuh kayaknya mengubah iya nggak sih Bang Abdur ada pengen mengubah sesuatu. Abdur sih pengen banget mengubah Indonesia ya. Mama tuh pengen banget. Enggak kalau saya itu dalam kadarnya gitu. Jadi dalam kadarnya. Iya maksudnya saya juga paham bahwa sangat sulit sekali untuk misalkan mengubah totalitas misalkan daun pisang lagi kulit pisang yang ada di sini saya ambil kemudian saya buang ke bak sampah itu tidak sesederhana itu ketika dia sudah masuk dalam sebuah peraturan, undang-undang, kebijakan seorang penguasa atau apa itu susah sekali. Iya. Jadi karena banyak sekali kepentingannya dan segala macam. Jadi menurut saya kalau saya ya bikin materi misalkan yang begitu-begitu berubah dan tidaknya itu nomor kesekian. Yang pertama itu lebih ke biar kita sadar aja dulu. Kita sadar bahwa ada loh ini ada yang terjadi nih begini nih ya kesadaran aja dulu bosnya menumbuhkan rasa itu karena kalau itu semua tuh terus terpelihara gitu ya penguasa juga pada satu titik nanti dia juga tidak akan bisa semena-mena karena dia tahu bahwa rakyat saya ini sadar nih. Kalau sekarang kan enggak makanya mereka itu sampai berani terang-terangan di TV-TV itu. Sampai berani terang-terangan ngomong anggota DPR bilang kalau ambil sedikit mah nggak apa-apa, ambil banyak itu yang nggak boleh. Sampai berani ngomong gitu di televisi nasional itu tandanya bahwa dia udah nggak anggap kita ini sadar gitu. Iya. Kalaupun dia ngomong gitu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti pengen mengubah juga sih sebenarnya ya. Iya, tapi makna SJW kan social justice warrior dan SJW kalau kita ngomong dalam tanda kutip itu kan maknanya udah apa ya geser gitu sebagai apa?
orang yang suka nyerang di Twitter, tapi kalau SJW Social Justice Warrior ya kita memperjuangkan kesejahteraan sosial, apa namanya? Social justice apa sih? Keadilan sosial. Keadilan Berarti Bang Abdur, Bang David gitu masuk ya sebenarnya? Sebenarnya iya. Iya, Iya, betul. cuman concernnya aja lebih kemana. Oh, concernnya beda-beda. Kalau gua tuh ngerasa ya dari dulu mulai dari ikut stand up gitu. Gue mungkin secara tidak sadar ini ngomongin perihal lingkungan di mana lu besar juga sih ya. Itu sangat mempengaruhi concern lu gitu. Kalau gua tuh kayaknya concernnya ke gue seneng sama isu-isu lingkungan. Oke. Yang dimana gue ngerasa kalau ada sesuatu terjadi nih terhadap lingkungan dan gue punya pemahaman kayak harusnya nggak gitu. Ini tuh akibat dari sesuatu. Nah itu gue langsung ke trigger tuh. Jadi kalau lu mungkin gue nih kalau diibaratkan gue SJW, gue kayaknya cocoknya ke SJW lingkungan deh. Oke. Ya, ke Greenpeace. Oke. Nah, bagus tuh. Itu arahnya kayak Panda itu. Apa? Panda tuh apa? WWF. WWF. World Wrestling Federation. Iya. Bukan dong. Kalau lu kemana? Kalau lu pendidikan kali ya. Kalau saya kayaknya Indonesia mengajar. Oh, iya. Kita bisa. Kayaknya saya itu deh. Iya. Kalau saya lebih ke manusianya. Kalau Anda ke lingkungannya, nah saya ke manusianya Iya. tuh. Kayak Oleh ke saya nih semua. Indra ke astronot Ya, kayaknya. tidak dong, tidak. Kebersihan bulan. Nggak pH menjaga pH-nya Mars. Nah itu tidak dong. itu. Tapi kalau saya itu ngerasa Iya. ada satu cara bagaimana menghilangkan SJW. Hah? Maksudnya SJW yang tanda kutip tadi? Iya, maksudnya SJW itu bisa hilang. Social Justice Warrior ini itu bisa hilang kalau kita dapat pemerintah yang memegang teguh justice. Wih deh. Oke. Ya bener Iya. juga sih. Bagus. SJW itu banyak karena yang pegang-pegang justice ini nggak justice gitu. Lebih ke justip ya. Bener, Ke pemerintah bener. Mereka tuh ada titip ini. Iya, Ke pemerintah bisa titip titip ini. Uniqlo gitu. Iya, Gocep ya buat 2020. iya, gue titip ini dong kasus anak gue titipin. Akhirnya SJW banyak Gue lah titip protes. saudara gue dong buat masuk kampus ini. Iya. Gue titip. Benar dong. Sekarang Buat kita masuk akademi. apa lembaga yang bisa kita percaya sekarang coba? Iya. Jujur, bahkan lembaga kayak misalkan lembaga yang kalau saya karena saya Islam ya, lembaga kayak sekelas MUI saja itu digoncang dengan kasus masalah bukan kasus dengan pemberitaan halal. Oh Sertifikasi halal gitu yang sekarang akhirnya dibikin lagi apa BPJPH itu. Nah maksudnya apalagi lembaga yang mau bisa kita percaya coba? Mau kementerian apa yang bisa kita percaya? Badan hukum mana yang bisa kita percaya? Akhirnya karena semua hal ini mempertontonkan ketidakadilan kepada kita, akhirnya banyak orang yang kemudian menuntut keadilan di media sosial, di sekitar kita. Sama halnya sampai sekarang masih ada partai Wong Cilik. Berarti kan selama berkuasa dipelihara Wong Ciliknya. Aduh, Gak enak banget. Gak enak banget kita ngobrol komedi baru saya lagi batuk ya. Setiap kali mau ketawa batuk. aduh. Masalahnya dilihat baliho capres kita. Iya. Aduh, kerasanya gimana? Benar juga ya. Itu partai Wong Cilik dari dulu kala. Berarti memang semenjak dia berkuasa, angka kemiskinan jangan terlalu naik. Jangan. Nanti partai kita hilang. Iya. Santai aja dulu. Jangan terlalu turun. Angka jadi kemiskinan uang jangan gede. terlalu turun. Jangan terlalu turun. 0,sekian persen aja. Biar tetap ada Wong Cilik itu. Tetap ada kenaikan tapi nggak jadi uang gede. Iya. Iya. Mungkin. Melebarnya jauh ya ini kita ya. Nggak apa-apa. Iya, tapi Menarik, itu maksudnya menarik. kayak kalau orang bilang punching down. Tapi memang ini saya tidak bisa generalisir juga. Cuman ini berdasarkan dari apa yang saya lihat. Memang saya tidak bisa kasih datanya juga. Tapi apa yang biasa saya lihat kemudian saya tangkap menjadi opini di kepala saya. Kadang-kadang yang bilang SJW itu, mereka juga punching down juga. Kadang-kadang itu mereka menyerang orang yang misalkan aja ini konser Blackpink kemarin. Kemudian
ada kan oknum-oknum yang buka just tip, tapi ujung-ujungnya nipu. Ya kan? Iya, iya. Nah, ada beberapa orang yang kayak gitu kemudian dia sudah minta maaf, tapi diserang terus orang ini. Diserang terus. Entah itu SJW atau bukan ya. Tapi biasanya saya lihat tweet-tweetnya dia itu tweet-tweet yang memang menyuarakan keadilan apa segala maksudnya. Ya dia sudah minta maaf dan dia seorang diri, dia tidak punya kuasa apa-apa segala macam. Kasih dia waktu, mungkin uang dia sudah pakai ya kasih dia waktu aja buat orang. Kalau maki-maki juga emang uangnya langsung ada gitu apa segala macam. Nah itu diserang. Nah, kalau orang itu bunuh diri gimana dong? Kasihan juga kan. Berarti itu sebenarnya punching up itu sebenarnya menurut gue budaya, kultur yang udah mendarah daging dari segala struktur kehidupan gitu. Ya mungkin kita sedang membicarakan yang di level masyarakat, tapi kan kalau kita membicarakan di level pejabat publik juga kan, ya mereka hobinya juga kan punching down kan, iya nggak sih? Tapi kalau lawak zaman Beberapa. dulu, iya nggak sih? Lawak Beberapa. zaman dulu. Hah? Lawak zaman dulu. Yang? Misalnya yang kayak Warkop atau Bagito gitu. Ya gini kan kita komedi zaman sekarang nih. Kalau lawak zaman dulu dia Saya nggak punching down, tahu. punching up ya? Karena tidak pakai statement sih kalau yang pelawak zaman dulu. Punching up juga sih. Punching up juga. Misalnya kalau punching down, kayak misalkan kayak Pak Haji Bolot memperagakan orang yang tuli. Iya, iya. Ajis Gagap dengan kegagapannya apa segala macam itu Gagap yang dibikin lucu. Iya. Tuli yang dibikin lucu. Iya. Itu kan kekurangan orang juga ya. Tapi kan beliau-beliau itu tidak pakai statement. Tidak pakai statement yang menyudutkan. Itu dalam memperagakan bagaimana interaksi seorang Gagap dengan lingkungan sekitar. Yang kemudian jadi lucu. Iya. Tapi emang Tapi kalau kita stand up, kita bikin opini, bikin cerita, act out, cerita tentang orang Gagap yang menjadi bahan tertawaannya, pasti kita kena lah. Iya. Tapi kalau Ajis Gagap langsung memerankan itu, orang nggak merasa itu iya. menyinggung. Iya. Karena dia langsung perankan kan. Iya. Menurut saya kayak ada kayak gitunya. Tapi kalau memang punching up-nya juga sering juga kita biasa dengar satir-satir bagaimana. Iya. Tapi kan kita menurut gua double standarnya itu yang harus double dilurusin. standardnya ya. Yang ketika nggak fair juga ngebandingin kondisi komika di sini sama kondisi komika yang di luar negeri. Yang kita sama-sama tahu negara sana lebih demokratis kan. Iya, Mereka nggak punya orde baru, ya kan? Ya benar. Ya kan kalau kita tadi dalam ngomongin konteks warkop Bagito kan, mereka kalau punching up kan pasti sasarannya ke situ dong di zaman karena ada di zaman orde baru kan. Nah yang sekarang ini ordernya memang bukan orde baru, tapi kan undang-undangnya baru, ya kan? Undang-undangnya ada banyak yang baru. Ada UU ITE, ada Omnibus Law gitu loh. Maksudnya ya kita sih berani-berani aja kalau di challenge untuk punching up gitu. Cuman yang masalahnya ada jaminan ketika kita terpleset atau ketika kita salah bicara atau ketika kita nyebur jurang lah seperti istilah yang selama ini kita pakai, pinggir jurang, nyebur jurang gitu. Apakah mereka mau membackup kita? Enggak juga sih. Enggak. Kita akan menjalani itu sendiri karena misalkan kayak yang saya tahu misalkan kayak Acok dulu dengan kasus yang apartemen. Iya, dia ngomong kejujurannya dia masalah yang apartemen itu dia kan punching up itu. Iya. Nah itu ketika kasus itu terjadi memang ada teman-teman aktivis yang membantu apa segala macam, tapi yang tetap yang menjalani pemanggilan polisi apa segala macam tetap dia juga, dia sendiri juga. Ananda Badudu walaupun di ini yang masalah omnibus UU Cipta Kerja yang dia kemudian ngumpulin dana untuk beli aqua untuk dia kan dibilang sebagai penyalur dananya kan, dicokol juga tuh kan, dijemput juga. Nah itu dia cerita waktu saya nonton wawancaranya itu, ya memang banyak orang yang dukung dia, tapi kan kita dukung dia di sosmed, di ini. Ada aktivis yang menemani di sana, tapi BAP-nya kan di sel-selnya kan dia sendiri-sendiri juga gitu. Dikepung juga. Iya, dan akhirnya dia down juga gitu. Nah, memang baik-baik untuk kita saja mengambil jalan yang itu tuh
Sulit. Memang penuh onak dan duri kalau kata kalau kata-kata Penuh konak dan duri. Onak dan duri. penuh onak dan duri kalau kata penceramah-penceramah. Iya, jalan kebenaran Jalan tuh kebenaran itu pasti penuh banyak onak dan iya, duri. banyak Iya, iya. kerikilnya. Banyak Ini deh, susah sekali. ini emang. apa? Waktu kan kemarin ada video viral Mamat Bang Abdur dipegangin polisi itu. Itu Bang Abdur deg-degan nggak? Deg-degan. Ya itu berarti udah sih. Deg-degan, walaupun saya senyum, tapi itu kan saya belum tahu, kan saya di prank Itu jadi saya aja belum sih. tahu. Jadi itu saya senyum, tapi senyum yang getir karena saya di kepala saya kalau ini beneran gimana anak istri saya ini di Aceh lagi apa? Siapa yang bela saya di sini? Iya, iya. Saya tidak ada keluarga di Aceh apa segala macam. Jadi lumayan Deg-degan. deg-degan. Ya kalau di dunia yang ideal kan harusnya wah nggak mungkin lah aku Iya. aku punya perlindungan, aku punya hak Iya. segala macam, nggak akan deg-degan. Tapi kalau nyatanya deg-degan ya sudah berarti Iya, emang sudah. negaranya kayak gitu. Iya takut, kita takut maksudnya. Takut. Karena kita tidak punya siapa-siapa, tidak ada kita ini ya, kita bertiga ini ya, dan teman-teman yang satu kantor ini menurut saya, bahkan sekelas Panji pun nggak punya backingan, nggak punya. Panji siapa coba ya? Ada Haris Azhar tapi dia juga kena masalah. Iya tapi Haris Azhar aja, Bang Haris aja ini bisa masuk, bisa sampai pengadilan. Orang yang selama ini kita pikir bisa jadi ya tempat kita minta tolong kalau kita Iya. kenapa-napa gitu kan maksudnya. Iya, Kalau iya. minta kita punya masalah hukum gitu buat Iya. konsul segala macam, justru malah di Iya, Bang Haris sama Ini Fatia itu, maksudnya yang kayaknya nggak mungkin mereka kesentuh, karena mereka kan ketua, mereka ini vokal apa segala. Iya. Ternyata Disentuh ini juga. Apalagi Maksudnya kalau kita. sekelas mereka aja bisa dipidanakan oleh orang yang berkuasa gitu, orang yang punya power, apalagi kita kroco-kroco ini. Iya. Jadi maksudnya kayak itulah kalau SJW atau teman-teman yang penikmat stand up comedy kemudian merasa bahwa Kita kurang pancing up ya, kurang pancing up, ya kadang-kadang karena kita mikir keadaan kita sendiri juga. Iya. Iya, iya. Itu sih. kita pancing mania aja. Mantap, mantap dong. Itu jokes-jokes aman. Mantap dong. Jokes-jokes aman, tebak-tebakan. Emang di bawah udah selesai itu? Udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai. Terus saya ambil tas dulu deh kalau gitu Ya ya. udah. Saya juga. Tas saya ada di bawah tadi. Saya bagi pisang lagi. Ambil. Ayo Pit ya. Ntar baru jumpa lagi. Ya. Aduh, sulit sekali. Tancap. Pancing apa nih? Pancing down. Pancing up. Pancing middle. Pancing cari aman. Dia sendiri. Udah.